Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivan Bayu Prinanda. Saya mahasiswa dari Universitas Diponegoro, Fakultas Teknik, Departemen Teknik Sipil. Saat ini saya sedang mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN Tim 1 tahun 2020-2021 dengan dosen pembimbing saya Lintang Dian Saraswati, SKM MEP. Program kuliah kerja nyata atau KKN Undip merupakan kesadaran mahasiswa sebagai calon sarjana untuk memanfaatkan sebagian waktu belajarnya bekerja mengembangkan pengetahuan dan ilmu yang telah dimiliki secara langsung dalam memecahkan permasalahan dalam melaksanakan pembangunan. Tema yang diangkat pada KKN tahun ini adalah pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Program KKN kali ini dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2021 sampai 16 Februari 2021, yang mana pada saat ini sedang berlangsung pandemi COVID-19 di seluruh dunia yang memaksa setiap orang untuk membatasi interaksi untuk meminimalisir penyebaran virus. Oleh karena hal tersebut, KKN kali ini dilaksanakan secara mandiri di lingkungan tempat tinggal mahasiswa masing-masing. Kegiatan saya ini bertempat pada Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan Beringin merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, di mana letak dari Kelurahan Beringin di sebelah barat dari pusat kota Semarang, yaitu dari Bali Kota maupun dari Kecamatan Ngalian. Untuk Kelurahan Beringin sendiri terdiri dari 22 RW dan 147 RT, di mana jumlah penduduk sekitar 17 ribuan warga. Terkait dengan potensi wilayah yang ada di Kelurahan Beringin ini, banyak warga yang mempunyai usaha, baik usaha mikro maupun usaha menengah, di mana Kelurahan Beringin ini merupakan kelurahan yang potensi. Warga masyarakatnya kalau secara pendidikan kelas menengah ke atas, jadi hampir semua warga Beringin ini sudah 100% terkait dengan pendidikan sudah lepas dari pendidikan 12 tahun. Artinya insya Allah seluruh warga Kelurahan Beringin ini siap terkait dengan kemajuan khususnya di Kota Semarang. Perlu kami sampaikan juga bahwasanya Kelurahan Beringin ini mempunyai potensi warga masyarakatnya hampir 50% lebih adalah bekerja di pemerintahan maupun di swasta. Artinya seluruh warga masyarakat Kelurahan Beringin sudah mempunyai usaha, di mana untuk keluarganya maupun untuk kemajuan Kota Semarang yang berprofesi sebagai pegawai negeri maupun pegawai yang ada di perusahaan. KKN kali ini melibatkan mahasiswa yang bertempat tinggal di sekitar saya, yaitu Kecamatan Ngalian. Selain itu, dalam pelaksanaannya, kami berhubungan dengan Kelurahan Beringin, RW, RT, serta warga lokal tempat kami tinggal. Pada kesempatan kali ini, saya menjalankan dua program kerja yang saya ajukan setelah saya melakukan survei di tempat saya melaksanakan KKN ini. Yang pertama, program yang berdasarkan keilmuan atau monodisiplin, yaitu mendesain taman bulan dan rumah pintar yang multifungsi. Dan yang kedua adalah penanaman toga sebagai pendukung kesehatan keluarga di lingkungan RW 8 Kelurahan Beringin. Di RW 8 ini terdapat taman dan lapangan yang besar. Namun aman disayangkan karena taman ini belum difungsikan secara optimal dan mulai banyak ditumbuhin oleh rerumputan liar yang semakin tinggi dari waktu ke waktu. Saya memilih taman bulan tersebut untuk dijadikan program monodisiplin KKN yang terkait dengan Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu desain taman bulan dan rumah pintar RW 8. Alasan memilih taman ini adalah karena letak taman pada jalur utama perumahan Permata Puri. Karena itu, taman ini berpotensi sebagai perwakilan RW 8. Oleh karena itu, sangat diperlukan revitalisasi untuk mengoptimalkan fungsi taman dan membuat taman menjadi lebih indah dari sebelumnya.
Nantinya gambar rencana akan didiskusikan oleh Bapak Ketua RW 8 dan perangkat lainnya guna membahas realisasi Taman Hewan RW 8, terkhususnya pembangunan rumah pintar. Namun, pelaksanaan pembangunan rumah pintar terhambat oleh izin dari pihak perumahan, sehingga perlu diurus terlebih dahulu untuk perizinannya. Di sebagian kecil taman tersebut sudah ada pos satpam dan gazebo. Namun saya menyadari bahwa taman ini masih sangat dapat dioptimalkan dan difungsikan sebagaimana mestinya. Karena dimensi taman yang sangat luas dan banyaknya ruang kosong sama memberikan peluang untuk dibuatnya fasilitas umum seperti rumah pintar. Oleh karena itu, saya akan mendesain ulang taman ini lengkap dengan penambahan fasilitas rumah pintar dan menggunakan software Revit untuk permodelan 2D maupun 3D-nya. Dari hasil desain yang taman sudah saya buat, menyediakan pos security gazebo yang nantinya dapat digunakan sebagai tempat berkumpul saat pandemi usai, tempat bermain anak-anak, tempat bersantai, dan rumah pintar. Yang mana rumah pintar ini nantinya akan menyediakan fasilitas seperti komputer, internet sebagai pendukung kegiatan belajar anak-anak bagi anak-anak yang kurang dapat menjalankan kegiatan pembelajaran daring saat ini. Selain itu, tempat ini juga difungsikan sebagai panggung sebagai sarana kegiatan di RW 8 ini. Saat ini sudah hampir 1 tahun virus COVID-19 pertama kali tersebar di Indonesia. Di Indonesia sendiri jumlah kasus sudah mencapai 800.000 jiwa dan merenggut nyawa banyak orang. Namun banyak juga orang yang sembuh dari penyakit ini. Penyakit COVID-19 ini bisa disembuhkan oleh imun tubuh yang kuat. Oleh karena itu, sebagai program kedua saya berinisiasi untuk melakukan penanaman tanaman obat-obatan atau toga yang diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana penunjang dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Penanaman dilakukan di salah satu taman yang tidak terpakai sehingga nantinya dapat dijadikan area hijau juga. Tanaman yang telah ditanam tanaman toga berupa kumis kucing, lavender, pate, sodia, tenanendis, kelor, serta tanaman obat lainnya. Beberapa tanaman yang sekiranya dapat disemai agar dapat dijadikan bibit yang kemudian ditanam lagi untuk diperbanyak. Program ini sedikit terhambat oleh cuaca yang tidak menentu dan sering terjadi hujan sehingga jadwal penanaman harus ditunda. Dari hasil yang telah dicapai, tindak lanjut dari program yang ini adalah merawat tanaman toga agar tanaman tersebut bisa tumbuh subur dan dapat dirasakan manfaatnya. Apabila kurang terasa, maka dapat diperdalam lagi dalam pengolahannya atau dimanfaatkan kembali dengan cara yang berbeda. Saya berharap untuk KKN TIP 1 tahun 2020-2021, meskipun kita berada di masa yang tidak menyenangkan ini, semoga apa yang kita lakukan pada masa KKN ini berdampak positif bagi masyarakat Indonesia, terkhusus di tempat kita melakukan KKN ini. Untuk kegiatan KKN berikutnya, apabila pada pelaksanaan KKN berikutnya masih berdampingan dengan pandemi COVID-19 ini dan vaksinasi belum sepenuhnya merata, saya harap agar KKN itu tetap dilaksanakan di desa-desa yang membutuhkan pembangunan seperti pada KKN reguler pada umumnya, namun tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, karena desa-desa tersebut lebih berpotensi untuk dikembangkan dan membuat desa tersebut menjadi maju dan makmur. Sekian apa yang dapat saya sampaikan dalam keperjalanan KKN ini. Terima kasih untuk KKN Tim 1 Untip tahun 2020-2021. Sampai jumpa.